Jadi di tanggal 28 malam Juni kemarin itu saya saling sapa chat di DM sama Raffi karena kita saling tahu kalau kita sama-sama ada di Mandalika di Lombok sana. Jadilah kita mau ketemuan saat selesai motoran, rencana seperti itu. Nah paginya tanggal 29 jam 7.30 kita dapat kabar berita duka dari Jakarta bahwa bokap mertua meninggal dunia. Langsunglah kita bergegas mencari tiket balik ke sana dan semuanya penuh di hari Minggu itu. Semua pesawat bahkan semua kelas pun saat itu penuh. Akhirnya Nyonya disarankan sama temen-temennya untuk langsung ke bandara buat nyari tiket Goso. Alhamdulillah dapat satu tiket buatnya ke Jakarta. Sementara saya menunggu sampai dapat tiket dan ternyata Senin pun semua penuh, adanya pun Selasa saat itu. Pas Nyonya sudah berangkat ke Jakarta, saat itu pula Raffi tanya di DM lagi, "Sa jadi ketemuan gak? Kalau mau ketemuan gas yuk." Saya bilang ke Raffi, "Kayaknya gak jadi Devi, soalnya bokap mertuaku meninggal dunia. Ini istriku barusan aja berangkat dapat tiket Goso di sini." "Oh gitu, turut berduka ya Sa. Terus lo sendiri gimana?" "Iya nih Vi, gue belum dapat tiket Vi, semuanya penuh. Coba sebentar gue bantu ya, gue cek dulu ya." Gak lama dia ngabarin lagi, "Iya Sa, semua pesawat komersil penuh karena long weekend mungkin ya." "Udah gini aja deh, apa kamu Bob? Lo mau bareng gue nggak? Beta goreng. Kamu Kak? Tapi gue gak sorean pesawatnya, jam 5.30an. Langsung Halim nanti." Thank you Kak. Thank you. "Lo berapa orang emang?" "Gue cuma berempat Vi, sama anak gue 3. Oke, tunggu kabar sebentar lagi." Gak lama saya nunggu kabar, terus dia bilang, "Ya udah lo siap-siap, ntar jam 5 sore lo di Bandara Peraya ya. Ntar kita barengan. Jangan lupa kirim data-data lo ya." Jadi begitu teman-teman ceritanya. Saya diajak sama Raffi numpang pesawatnya, sama timnya juga, sama teman-teman yang lain. Saya emang bener numpang pesawatnya Raffi, tapi saya sama sekali gak bertujuan untuk numpang tenar sama Raffi seperti kejulitan kalian. Let me do that. Raffi Ahmad kembali menebar kebaikan terhadap sahabat-sahabat di sekitarnya. Kali ini giliran Isa Bajaj yang menerima bantuan dari suami Nagita Slavina itu. Pada tanggal 29 Juni lalu, Isa Bajaj menerima kabar bahwa mertuanya meninggal dunia. Saat itu posisi komedian tersebut sedang berada di Mandalika bersama keluarganya. Raffi Ahmad yang juga sedang berada di Lombok untuk touring bersama geng motornya, The Dudas-1, awalnya sudah membuat janji bertemu dengan Isa. Namun, rencana itu harus dibatalkan karena Isa harus segera kembali ke Jakarta. Dalam unggahan TikTok-nya, Isa bercerita bahwa sehari sebelum kabar duka, ia dan Raffi sempat bertukar pesan. "Jadi di tanggal 28 Juni kemarin itu, saya saling sapa chat di DM sama Raffi karena kita saling tahu kalau kita sama-sama ada di Mandalika," kata Isa melalui akun TikTok @isabajajni. Paginya tanggal 29 jam 7.30 kita dapat kabar berita duka dari Jakarta bahwa bokap mertua meninggal dunia. Langsunglah kita bergegas mencari tiket balik ke sana, lanjut Isa dalam unggahannya. Mendengar berita itu, Isa langsung berupaya mencari tiket penerbangan untuk segera kembali ke Jakarta. Sayangnya, semua penerbangan saat itu sudah penuh dan sulit diakses dalam waktu singkat. Beruntung, istrinya berhasil mendapatkan satu tiket dan langsung terbang ke Jakarta lebih dulu. Sementara Isa masih tertahan di Mandalika karena belum menemukan tiket ke Jakarta. Saat itu, Raffi kembali menghubungi Isa dan menanyakan kelanjutan rencana pertemuan mereka. Pas Nyonya sudah berangkat ke Jakarta, saat itu pula Raffi DM lagi, "Sa jadi ketemuan gak?" kata Isa. Isa pun menjelaskan kondisinya yang sedang berduka dan kesulitan mendapatkan tiket untuk pulang. Mendengar hal itu, Raffi Ahmad tanpa ragu menawarkan bantuan.
Raffi mengajak Isa untuk menumpang jet pribadi yang digunakannya bersama rombongan Dedudas -1. Jadi begitu ceritanya. Saya diajak sama Raffi numpang pesawatnya sama timnya juga. Sama teman-teman yang lain, kata Isa dalam unggahannya. Sayangnya momen saat Isa menebeng jet pribadi itu sempat dicibir netizen yang menganggap bahwa komedian tersebut sengaja numpang tenar dengan Raffi Ahmad. Saya memang benar numpang pesawatnya Raffi. Tapi saya sama sekali enggak bertujuan untuk numpang tenar sama Raffi seperti kejulidan kalian, terang Isa. Isa pun mengaku bersyukur akhirnya bisa terbang ke Jakarta berkat bantuan Raffi Ahmad yang memberikannya tebengan di jet pribadi yang ditumpanginya. Melalui unggahan Instagramnya, Isa Bajaj mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan Raffi Ahmad yang membantunya tersebut. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu mungkin tidak langsung dibalas atau dihargai saat itu juga, tulis Isa. Tapi suatu hari nanti, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Seringkali dengan cara atau dari orang yang tidak kamu duga. Tang Yuvi @Raffinagitas1717, tutupnya. Unggahan Isa itu membuat warganet ramai-ramai memberikan pujiannya kepada Raffi Ahmad. Kebaikan Raffi gak pernah selalu dipublish. Tapi orang yang ditolonginlah yang ungkap kebaikan Raffi, ujar akun @ta.on. Kisah Isa Bajaj ini bukan hanya menyentuh, tapi juga menjadi bukti nyata bahwa Raffi Ahmad adalah sosok sahabat yang begitu peduli dan siap membantu di saat genting. Kebaikannya meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya bagi Isa, tapi juga banyak orang yang mendengarnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk saling peduli dan hadir untuk orang terdekat saat dibutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update gosip dan cerita inspiratif selebriti lainnya.